Baiklah teman-teman semua, karena acaranya hampir kita mulai, ada baiknya saya menyapa para hadirin yang sudah datang. Fadila Diva, apakah ada? Bayu Ya, Setiawan. saya di sini. Oke, baik. Fadila Diva sudah tahu apa materi yang akan kami bahas di webinar ini? Kalau belum tahu, nanti akan kami kasih tahu materi apa yang akan kami bahas, temanya, serta seluruh isinya akan kami mulai. Oke, cepat atau lambat akan kami mulai ya. Oke, kita coba sapa presenternya atau speakernya. Rehan Maulana. Iya, saya ada. Oke, Rehan udah siap, udah aman? Sudah. Sepertinya Rehan Maulana sangat percaya diri ya. Oke, kalau kita lanjut ke salah satu speaker lainnya, Hamid Edison. Siap host, apa kabarnya host? Kabar saya sangat baik. Saya sangat penasaran dengan kabar Hamid Edison. Alhamdulillah, saya baik sini, aman semuanya, aman terkendali semuanya ya. Apalagi dengan kursi yang bergoyang-goyang kayak gitu ya. Aduh, mau diganti tapi nggak ada kursi lain soalnya di sini. Dan itu siapa? Saudara Rianto sepertinya sangat senang dan mukanya agak kicut. Majuin dikit, agak tinggiin. Wih. Oh siap Mas Rian. Kalau Mas ada yang Rian gimana nih kabarnya? Baik, kalau ada yang nggak tahu ya, ini sedikit informasi di luar topik. Erianto ini salah satu kepala dinas di Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika. Aduh. Ada Keren. kebanggaan ya. Dan nih si Hamid Terima Edison kasih. juga salah satu himpunan mahasiswa teknik informatika. Banyak orang organisasi ya di sini. Masya Allah. Insya Allah amanah. Alasan pertama, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi gimana nih para speaker, langsung kita mulai aja atau gimana? Udah mengingat waktu sangat mepet. Boleh, nggak apa-apa silakan. Oke. Siap. Saya akan memulai acara webinar pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Belajar dengan Bu Nita. Belajarnya di kuliah. Sebelum kami mulai acaranya, mari bersama ucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di acara webinar pagi ini. Sholawat serta salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja kita mulai ke acaranya. Oke, kami yang terhormat Bapak Ibu dosen yang telah hadir, yang terhormat Ibu dosen Nita Rimayanti, Esos Mkom, dan yang saya banggakan teman-teman semua yang telah hadir di acara webinar pagi ini. Baiklah, sebelum kami membahas materi, kami akan membacakan apa tema yang akan kami bahas. Karena saya yakin mungkin ada yang bergabung tapi tidak tahu tema apa yang akan kami bicarakan pada hari ini. Tema kami yaitu tentang 4 Elements of Informatics Engineering for the Bright Future in the Modern Era, yang artinya 4 elemen penting di teknik informatika untuk masa depan yang cerah di era modern. Nah, teman-teman semua pasti tahu kan kalau di teknik informatika ini memiliki beberapa konsentrasi, dan terkhusus di dunia digital kita membutuhkan beberapa pondasi untuk membuat sebuah bangunan yang kuat, bangunan yang kokoh. Jadi
kami telah merangkum ada 4 pondasi yang sangat dibutuhkan agar masa depan teknik informatika ini cerah. Nah, oke, kita sebelum mulai langsung ke materinya, ada pepatah yang bilang, tak kenal maka tak sayang. But in real life, udah kenal pun bisa juga nggak sayang, makanya ada orang yang tidak saling sayang. Oke, langsung saja saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Edrianus Dimera, saya selaku host sekaligus moderator di acara webinar pagi ini yang akan membimbing dan menemani kalian semua selama proses secara berlangsung hingga selesai. Dan saya juga akan memperkenalkan presenter-presenter atau speaker hebat ini, ada 4 orang teman-teman saya yang sangat hebat ini, dan mereka akan membawakan materinya masing-masing. Eh, Oke, sekarang saya akan membahas apa materi yang akan mereka bawa dan siapa speaker-speaker hebat ini. Eh, oke, selanjutnya ke materi utama. Oke, today kita akan membahas langsung materi dan orangnya. In first, Rehan Maulana yang akan membawakan AI, Artificial Intelligence, yaitu tentang robot yang kita tahu atau kecerdasan buatan. Lalu in the second, web platform yang akan dibawakan oleh Alasaf pertama. Lalu in the third, network yang akan dibawakan oleh Erianto. And last people atau last presenter serta last topic Hamid Edison. Oke, kita sapa dulu presenter utama yaitu yang akan membahaskan materi pertama, Saudara Rehan Maulana. Selamat siang. Ya, selamat pagi juga, Adrian. Oh iya, selamat pagi. Saya hanya mengetes apakah Anda tahu ini siang atau pagi. Saya sudah tahu kalau ini pagi. Sangat cerah di luar sana. Oke, Saudara Rehan Maulana, setahu saya kan Anda membawakan materi yang namanya AI, Artificial Intelligence ya. Itu tentang robot ya kan? Ya, bisa dibilang robot, bisa juga yang ya mirip lah seperti robot. Tapi kalau untuk orang awam pasti tahunya robot kan, padahal itu sangat kompleks kan. Nah, padahal aplikasi AI itu nggak hanya robot saja, banyak aplikasi lain juga yang AI. Malahan udah ada dalam kehidupan kita, udah hampir dalam semua masyarakat, kehidupan masyarakat itu udah ada banyak AI. Oke, saya yakin semua teman-teman di sini, semua yang udah hadir nih pasti penasaran AI itu apa, emang sekompleks apa sih dan sejauh mana sih AI itu? Kita langsung saja ke materi yang akan dibawakan oleh Rehan Maulana ya. Kepada Rehan Maulana, saya persilahkan waktu dan tempat. Terima kasih kepada host kita yang baik hati, Adrian, yang telah menyediakan saya waktu dan tempat. Saya share screen dulu. Sorry. Apakah share screen saya sudah jelas, host Adrian? Sangat jelas dan sangat menarik, sangat interesting menurut saya. Nah, oke. Oke. Tidak mau panjang, mari kita mulai. Hai semuanya, saya Rehan Maulana dan di sini saya akan membahas tentang artificial intelligence. Nah, sebelum saya masuk ke materi nih, saya ingin bertanya dulu nih kepada host Adrian. Apa sih yang Adrian tahu tentang AI itu? Ini kalau menurut saya AI itu kecerdasan buatan karena saya jurusan teknik informatika, jadi ada beberapa hal yang sudah saya tahu. Itu tuh tentang kecerdasan buatan yang ditanamkan ke elektronik ya. Ya, jadi segitu dan saya ingin lebih tahu lebih lanjut karena saya penasaran dengan materi Rehan Maulana. Nah, itu adalah contoh salah satu dari AI. Sebenarnya banyak lagi aplikasi dari AI yang sebenarnya kita lupa kadang bahwa ada yang eksistensinya AI tersebut. Kita sudah sering memikirkan bahwa AI itu memiliki dampak yang cukup besar pada kehidupan kita. Jadi mungkin orang-orang mempunyai banyak opini yang berbeda tentang hal ini. Banyak dari kita yang mungkin beropini bahwa AI itu bakal mengubah dunia secara positif. Seperti contohnya bisa meminimalisir kecelakaan yang disebabkan oleh motor atau mobil. Ya, karena kita memiliki yang namanya teknologi self-driving car. Walaupun kita sudah punya teknologi ini, tapi dalam dunia nyata kita juga belum bisa mengaplikan secara secara masyarakat, secara kehidupan sehari-hari, karena masih ada yang harus diperbaiki dan harus dikoreksi. Bahkan negara seperti Amerika Serikat melarang
atau menganggap hal ini atau self-driving car tersebut ilegal karena belum tentu aman bagi pengemudinya dan orang-orang di sekitar pengemudinya. Yang lain khawatir kalau AI itu bakal disalahgunakan oleh pemerintah ya untuk mengawasi misalkan masyarakatnya dengan robot-robot spy atau robot-robot pengawasan. Seperti yang bisa dilihat di slide itu adalah robot yang disguise ya sebagai burung. Jadi dia tugasnya adalah untuk merekod atau mengawasi masyarakat yang bisa dikatakan mengkritik masyarakat pemerintahan yang misalkan bilang tidak bagus. Dan ada juga yang mengatakan bahwa robot AI ini mungkin akan bisa memusnahkan manusia seperti di film Terminator. Tapi nyatanya ketika kita lihat di dunia nyata ya, AI itu tidak seperti yang kita bayangkan. Jadi tidak seperti yang kita bayangkan bahwa dia itu advance. Contohnya seperti meme ini, dia mengolok-olok bahwa kenyataan kadang ya model AI yang canggih itu seperti neural network yang dikembangkan dengan sangat baik tidak dapat melakukan sesuatu yang dasar seperti mengidentifikasi kucing dengan akurasi yang 100%. Jadi meme ini menjadi kekhawatiran yang tidak realistis dari orang-orang yang tidak tahu tentang keadaan AI pada masa ini. Dari sini sudah jelas ya, nampak bahwa jarak kemampuan AI yang sekarang kita miliki itu lebih jauh dari kata advance atau biasa dibilang canggih, yang intern yang sudah bisa berpikir seperti manusia. Yang seperti kita tahu juga AI yang kita tonton dari film seperti film Matrix misalkan, atau yang AI yang kita baca-baca dari buku. Jadi sepertinya AI itu memiliki kemampuan yang bisa berpikir seperti manusia. Penulis fiksi juga sering membayangkan kalau AI ini mempunyai pikiran dan kesadaran dan dapat melakukan apapun seperti yang manusia lakukan. Tapi menurut saya hal itu adalah cara yang kaku dan sangat tidak realistis untuk mendefinisikan apa yang disebut dengan AI. So, what is AI exactly? Apa itu AI? Sebuah mesin dikatakan memiliki AI jika dapat membaca dan mengenali data, kemudian berpotensi untuk mempelajari data tersebut, kemudian memakai pengetahuan atau informasi data tersebut untuk beradaptasi dan mampu untuk menyelesaikan suatu masalah yang spesifik. Maka AI itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah weak AI, yang kedua adalah strong AI. Nah, saya akan bahas yang pertama dulu, yang weak AI. Weak AI adalah sistem yang didesain dan dilatih hanya untuk mengerjakan hal-hal yang spesifik gitu, dengan mengotomatiskan tugas yang memakan waktu dan menganalisis data yang bisa dikatakan dengan cara yang terkadang tidak bisa manusia lakukan. Misalkan karena saking banyak data, manusia kan kewalahan ya dalam mengakses data tersebut atau membaca. Nah, disinilah AI akan bertugas untuk melakukan hal tersebut. Jadi bisa dibilang jenis weak AI ini adalah jenis AI yang banyak diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Misalnya seperti Google Translate contohnya, yang mempunyai fitur speech to text, yang mana kita bisa convert voice kita menjadi teks. Dan juga ada yang namanya spam Gmail, yang mana algoritma di spam Gmail ini menseleksi apakah email tersebut termasuk kategori spam atau tidak, dan banyak lainnya. Sedangkan strong AI, yaitu kebanyakan dari weak AI, yaitu adalah program komputer yang menyebabkan mesin itu berlaku seperti manusia, yaitu seperti diberikan consciousness atau kesadaran atau pikiran seperti manusia. Seperti manusia maksudnya. Jadi strong AI ini bisa dibilang belum ada di kehidupan asli kita, belum ada barangnya di kehidupan manusia. Bahkan untuk jenis AI ini menurut saya bisa dibilang belum tercapai oleh teknologi kita pada masa ini. Jadi maybe that is a mystery for our future generations to solve. Nah, sekarang untuk mengetahui sejarah artificial intelligence dan peran kita dalam revolusi AI, kita harus memahami bagaimana perkembangan AI dan awal mulanya sejarahnya. Nah, singkat cerita saja, ide dari AI ini dicetuskan pada tahun 1955 oleh seorang ilmuwan komputer yang bernama John McCarthy yang ada di slide. Dia menggunakan istilah AI ini dengan menamai judul proyeknya, yaitu Dartmouth Summer Research Project. Yaitu kebanyakan orang menyebutnya Dartmouth Conference atau konferensi Dartmouth. Jadi konferensi ini berlangsung selama 8 minggu dan dihadiri oleh banyak ilmuwan komputer seperti misalkan kawan,
psikologi kognitif, dan juga ilmuwan komputer yang bergabung dalam konferensi ini untuk menciptakan konsep-konsep AI seperti neural network dan jaringan saraf tiruan dan dalam beberapa tahun berikutnya. Tetapi mungkin ya karena para akademisi ini sering bersemangat dan mungkin optimis dalam menanggapi AI, mungkin mereka agak melebihkan tentang bagaimana AI akan berkembang ke depan. Contohnya ini, ada seorang sangat hebat yang bergabung di dalam konferensi Davos, namanya Martin Minsky. Ia menyatakan prediksi yang salah tentang AI, yang mana ia mengklaim bahwa 3 sampai 8 tahun kita akan memiliki mesin yang memiliki kecerdasan umum rata-rata manusia. Wah, gila, keren. Tapi ya, sorry Marvin, we're not even close to that right now. Kita belum sampai pada hal itu. Jadi juga para ilmuwan di Dartmouth Conference itu sangat bisa dibilang meremehkan betapa banyak data dan daya komputasi yang dibutuhkan AI untuk memecahkan masalah dunia yang kompleks. Dan nyatanya ya sebagian besar jenis kecerdasan buatan atau AI yang ada kita miliki saat ini itu tidak memiliki hal-hal seperti tubuh atau otak yang dapat menilai banyak hal otomatis seperti manusia, seperti kecerdasan manusia. So sadly, you can say that modern AI systems are just programs. Nah, kita kan udah bahas nih apa sejarahnya, apa definisinya. Tentu kita harus juga tahu perkembangan dan teknologi itu pasti ada manfaat dan dampak negatifnya. Mari kita bahas dampak baiknya dulu atau advantages-nya. Yang pertama itu adalah reduction in human error atau yang bahasa Indonesia meminimalisir kesalahan yang dibuat manusia. Ungkapan ini lahir karena manusia itu cenderung melakukan kesalahan dari waktu-waktu. Hal ini mungkin disebabkan karena bedanya taraf intelektual atau kemampuan intelektual setiap individu. Komputer, however, bagaimanapun, tidak membuat kesalahan ini jika diprogram dengan sedemikian mungkin dengan yang benar, dengan yang sangat benar. Jadi kesalahan ini akan berkurang dan kemudian untuk mencapai presisi yang lebih bagus itu atau yang lebih besar itu adalah suatu kemungkinan. Jadi contohnya dalam weather forecasting misalkan atau yang disebut dengan ramalan cuaca. Manusia sebelum adanya AI, manusia sering salah menafsirkan karena banyaknya data. Jadi manusia salah menafsirkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, yang kedua juga ada yang ulang. Nah, dengan menggunakan AI atau kerjaan pembuatan, kita itu dapat secara produktif mengautomisasi tugas-tugas yang repetitif ini atau yang berulang-ulang ini untuk membantu manusia jadi manusia itu hanya melakukan tugas kreatif daripada tugas yang repetitif itu. Ya bisa dibilang juga seperti otomisasi atau membuat menyusun mobil. Nah itu kan sudah disusun dengan AI ya yang menyusunnya. Jadi manusia itu hanya memikirkan desainnya saja atau mesinnya atau kompleksitas yang berada di dalam mesinnya. Nah yang terakhir ini menurut saya sih yang paling bagus advantage-nya dari AI itu adalah take risks instead of humans. Jadi AI itu dapat mengambil risiko daripada manusia. Jadi ini adalah satu keuntungan besar bagi umat manusia karena dapat mengatasi keterbatasan manusia yang berisiko dan mengembangkan suatu AI yang dimana dapat melakukan hal yang mustahil bagi kita. Jadi contohnya pernah nggak dengar tentang insiden nuklir di Chernobyl di Ukraina tahun 1986. Jadi selama insiden tersebut pihak Uni Soviet itu bertugas untuk memberikan limbah nuklir dan mengerahkan sekitar 60 robot AI yang dikendalikan dari jarak jauh untuk menyelamatkan kerjaan manusia dari paparan radioaktif. Jadi bisa dibilang kalau manusia yang mengerjakan hal tersebut diestimasikan dalam 2 minggu manusia tersebut akan meninggal. Makanya robot ini datang untuk membantu hal tersebut. Jadi total biaya operasi pembersihan ini adalah 2 miliar US dollar. Nah, di sana termasuk robot yang ada di slide ini, yaitu adalah robot STR-1 yang menyerupai kereta bulan atau yang bisa disebut dengan moon bug. Nah, di setiap sisi manfaat pasti ada sisi negatifnya dong. Jadi, saya akan bahas juga dampak negatif. Yang pertama adalah high cost of creation, yaitu biaya produksi yang tinggi. Dengan AI yang
berkembang setiap saat, perangkat keras dan perangkat lunak tentu harus diperbarui seiring waktu untuk memenuhi persyaratan baru dalam pembuatan AI. Mesin membutuhkan perbaikan dan perawatan yang bisa dibilang membutuhkan banyak biaya. Nah, selanjutnya ada juga dampak negatif dari AI, yaitu adalah unemployment atau pengangguran. Ini adalah salah satu masalah yang bisa dibilang sudah ada sejak revolusi Inggris dulu sebenarnya, employment. Cuman kalau adanya AI ya makin merambah, makin banyak pekerjaan yang telah digantikan oleh AI. Jadi karena AI ini bisa mereplace atau menciptakan lapangan kerja baru bagi orang-orang yang terampil dalam teknologi saja gitu. Jadi tetapi akan menggantikan orang-orang yang bisa dibilang kerjanya itu berketerampilan rendah gitu, misalkan kayak industri manufaktur yang telah saya bilang tadi. Mereka telah menggunakan mesin bertenaga AI untuk otomatisasi untuk membuat produk. Ya make sense juga gitu. Mending sih industri invest kepada mesin yang dapat bekerja 24 jam instead of human yang cuma bisa kerja cuma dari pagi sampai sore gitu. Jadi kalau dengan menggunakan AI lebih cepat mereka membuat produksinya dan pemasukan mereka lebih banyak. AI atau kecerdasan buatan memiliki potensi yang besar untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Peran terpenting bagi manusia itu adalah untuk tidak membiarkan atau memastikan bahwa AI itu tidak lepas kendali. Nah, meskipun ada manfaat atau dampak negatif yang dapat diperdebatkan dari AI tersebut, dampaknya terhadap industri global itu dan ekonomi kita itu tidak bisa disangkal. Nah, jadi hal ini tentu saja menuntut perlunya literasi AI dan peningkatan keterampilan agar berhasil untuk membantu pekerjaan di masa depan. Seperti kata pepatah kuno, kebutuhan adalah ibu dari semua inovasi. Begitu juga dengan AI, jika manusia tahu apa yang mereka inginkan dan mereka butuhkan, dan lebih baik mereka dalam mendefinisikan keinginan mereka, maka dengan cepat mereka bisa mengubahnya menjadi kenyataan. And maybe that brings us to the end. Terima kasih kepada audiens yang telah mendengarkan dengan baik. Saya kembalikan kepada Adrian. Terima kasih. Baik, sangat imajinatif sekali tentang yang dibicarakan saudara Ryan Maulana, yaitu tentang AI. Baiklah, saya yakin di antara teman-teman semua ini pasti ada yang pengen bertanya, tapi nanti ada sesi Q&A-nya. Jadi sekarang saya akan mewakili perasaan teman-teman yang ingin bertanya sangat tidak sabar. Oke, tadi yang saya tangkap, Marvin ada bilang dia meramal beberapa tahun lagi akan ada robot yang super gitu kan. Iya, betul. Yang Hmm, punya kemampuan seperti manusia. Betul. Ya, kalau menurut saudara Ryan Maulana sendiri, kira-kira untuk sekarang apakah 5 atau 10 tahun lagi bisa tercapai robot sampai tahap itu? Kalau menurut saya sih dengan teknologi yang saat ini 5 sampai 10 tahun kemudian itu bisa dibilang bukan impossible ya, bukan mustahil, cuman susah untuk membuat strong AI seperti itu yang sudah memiliki kecerdasan seperti manusia. Dan menurut saya mungkin akan butuh waktu yang lebih lama lagi, mungkin sekitar 50 tahun lagi atau 100 tahun lagi untuk benar-benar membuat AI yang bisa bekerja seperti manusia. Ini membuktikan kalau kita semakin ke depan semakin berpikir secara realistis ya. Karena waktu di zaman Marvin kan dia Betul. termasuk orang yang hebat, tapi dia bisa salah gitu. Jadi Ya, betul. Karena mereka ada optimis, jadi mereka agak berlebih sana. Jadi ada baiknya kita mendengarkan presentasi dari speaker selanjutnya yang nggak kalah menarik juga, yaitu tentang web platform, yaitu tentang platform-platform di website yang kita kunjungi, situs-situs. Oke, kepada saudara Alasa pertama, selamat siang, selamat pagi maksudnya. Siang udah belum sampai. Ya, selamat siang Mas Vita, Mas Adrian. Kan Alasa pertama dia terjebak. Dia nggak tahu kalau sekarang udah masih pagi. Selamat pagi Alasa. Ya, pagi Mas. Jadi kan saudara akan membahas tentang web platform ya, tentang website situs gitu kan. Ya, tentang platform website ya. Pasti banyak teman-teman yang pengen membuat website nih. Jadi saya persilahkan waktu dan tempat kepada saudara Alasa pertama. Saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada Mas Adrian atas waktu dan tempatnya. Saya share screen dulu ya. Oke.
delay. Nah, baiklah. Di sini saya sebagai pembicara kedua atau materi kedua akan membawakan materi tentang platform website. Nah, apa itu platform website? Platform website pengertian adalah kumpulan teknologi yang dikembangkan sebagai standar terbuka oleh World Wide Web Consortium dan organisasi standar. Nah, konsep yang sangat lengkap luas sekedar melalui situs web kita melalui CMS dan menyediakan sistem komunikasi dan pengiriman online yang lengkap. Nah, selanjutnya yang dibahas itu adalah website. Apa itu pengertian website? Nah, website itu adalah kumpulan halaman yang berisi informasi tertentu dan dapat dengan mudah diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja melalui internet. Nah, website itu memiliki fundamental ya, yang baru saya tahu tuh fundamental itu ada dua. Yang pertama tuh ada domain dan hosting. Nah, domain hosting itu ibaratkan rumah yang memiliki perabot lengkap gitu. Kalau kita cuma membuat domain dan hosting tidak dijalankan, itu sama aja tidak bisa ya. Nah, yang belum tahu domain itu apa, domain itu adalah sebuah alamat website yang dibuka internet dan hosting yang menjalankannya. Nah, ini adalah manfaat dari platform website. Yang pertama itu menghasilkan uang, yang kedua menjadi platform bisnis, dan yang ketiga itu membangun branding, dan yang keempat itu mengakses layanan publik. Nah, ini dia jenis platform website. Yang pertama ada CMS, yang kedua ada website builder, dan yang ketiga ada HTML dan CSS. CMS itu adalah aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan kita membuat, mengelola, atau memodifikasi konten digital. Selain menampilkan konten, kita dapat menambahkan atau mengedit dan bahkan menghapus konten yang dipublikasikan dari situs web kita. Nah, CMS yang terbanyak digunakan atau populer adalah WordPress, Joomla, dan Drupal. Selanjutnya yang kedua itu adalah website builder. Nah, apa itu website builder? Website builder itu adalah platform situs web yang memungkinkan pengguna untuk membangun situs web mereka sendiri berdasarkan template klien mereka. Nah, website builder ini juga bisa sebagai platform situs web yang memungkinkan pengguna yang tidak memiliki ilmu yang dalam tentang ilmu coding dan desain. Nah, jadi di website builder ini bisa membuat website tanpa harus ada ilmu yang mendalam gitu. Nah, contoh website builder yang terkenal itu adalah Wix Site Builder dan Weebly. Yang ketiga itu ada HTML dan CSS. HTML sendiri itu didefinisikan sebagai bahasa mode of hypertext, di mana digunakan untuk membuat halaman web, sementara CSS itu digunakan untuk mengontrol presentasi, data dan pemuatannya. Nah, ini berikut jenis website berdasarkan fungsi. Yang pertama itu ada blog ya. Blog atau website pribadi sejak tahun 2000. Blog atau jurnal pribadi yang sangat tren yang bisa dikelola dan dipublikasikan secara online. Nah, teman-teman yang ingin menuliskan pengalaman pribadi, kisah hidup atau opininya tuh bisa mempublikasikannya melalui blog atau website pribadi, sharing-sharing pada teman-teman yang ingin blog juga. Nah, yang kedua itu ada e-commerce. Teman-teman juga dapat memanfaatkan website sebagai toko online. Sebagaimana teman-teman memiliki toko secara fisik ya, teman-teman juga memerlukan website sebagai toko dunia maya untuk menjangkau secara keseluruhan pengguna di dunia ini. Karena kalau berdasarkan fisik aja atau toko offline aja itu agak kurang ya. Jadi kita harus menjangkau orang luar melalui web gitu. Dan ketiga tuh untuk komunitas online. Nah, organisasi ini website juga bisa dimanfaatkan untuk komunitas online agar mempermudah masyarakat mengetahui informasi mengenai komunitas tersebut. Biasanya untuk komunitas online atau organisasi itu memakai domain .org dan untuk instansi perusahaan itu biasanya memakai domain .go.id. Ya. Yang keempat tuh ada media sharing. Apa itu media sharing? Nah, media sharing itu adalah jenis website yang digunakan untuk membagikan file, gambar, musik, atau video. Nah, user pun dapat mengupload situs tersebut.
website itu yang digunakan untuk ini itu adalah YouTube, Spotify, ataupun SoundCloud. Nah, kadang-kadang teman-teman membuat tugas juga pasti di laptopnya kadang sedang buka web, terus di tab selanjutnya itu buka YouTube atau Spotify sambil dengar lagu buat tugas. Yang kelima tuh ada website perusahaan. Nah, perusahaan pun nggak terlalu harus ya memiliki website, tapi diharuskan secara resmi memiliki website agar bagi para calon konsumen atau pekerja yang ingin tahu itu perusahaan itu sudah memiliki website secara resmi, dari perusahaan secara resmi juga. Nah, yang keenam tuh ada website berita. Nah, mungkin ini nih udah familiar ya sama teman-teman sekalian. Website berita tuh ada banyak sekali sekarang. Website berita tuh penyebaran atau informasi di era serba digital. Nah, portal berita online ini telah berhasil menggeser jenis sumber berita lainnya, yang dari koran ataupun media-media baca. Nah, orang pun bisa mengakses website berita ini secara online, di mana aja, kapan aja, on time dan real time. Nah, dan dia selalu update ya. Nah, dari dari macam-macam website yang sudah saya paparkan tadi, sekiranya bisa jadi dasar pertimbangan buat teman-teman webinar sekalian dalam membangun website yang diinginkan. Nah, terima kasih dari saya. Saya tutup beberapa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada host kita, yaitu Mas Fikrian. Oke, sangat interesting ya tentang website ini. Yang saya tangkap tadi sedikit yaitu ada website builder ya, berarti kita bisa membuat website tanpa perlu skill ngoding gitu kan, saudara Alsaf? Iya. Setidaknya ada keinginan dan kemauan untuk belajar juga bisa. Jadi teman-teman yang membuat website bisa pakai website builder, udah banyak tuh kayaknya. Oke, yang selanjutnya nggak kalah penting karena ini adalah inti pembahasan dari semua materi. Karena jika kita ingin membahas materi apapun kita membutuhkan saudara satu ini yang akan dibawakannya, yaitu tentang network, jaringan yang kita butuhkan, yaitu internet gitu dan sebagainya, yang akan dibawakan oleh Erianto. Selamat pagi Erianto. Baik, selamat pagi Mas Adrian. Apa kabar Erianto? Alhamdulillah sehat Mas Adrian. Mas Adrian gimana nih kabarnya? Sehat. Oke, mengingat waktu sangat apa, kita akan langsung karena penasaran juga apa sih tentang network yang akan dibawakan Erianto ini. Kepada saudara Erianto saya persilakan waktu dan tempatnya ya. Baik, saya izin start dulu ya. Mas Adrian, apakah slide-nya sudah nampak? Sudah Erianto, sangat jelas. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada Mas Adrian ya telah memberi kesempatan kepada saya. Baik, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebelumnya saya ingin perkenalan diri dulu ya. Perkenalkan, saya Erianto. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Riau, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika. Baik, saya di sini akan membawa materi tentang jaringan ya. Sebelumnya pemateri sebelumnya sangat luar biasa nih. Materi-materi yang mereka bawakan ada yang tentang AI dan juga web platform. Mereka ini sangat-sangat ahli di bidangnya ya. Mungkin insyaallah saya akan membawakan ini dengan tema ya jaringan ya. Baik, mungkin sebelumnya kita flashback dulu ya sejarah jaringan atau sejarah komputer jaringan. Baik, itu pada tahun 1980-an, tepatnya di Amerika. Pas itu ada proyek pengembangan model komputer 1 di laboratorium Bell dan bersama grup riset University Harvard yang langsung dipimpin oleh Profesor Howard Aiken. Dan juga pada tahun 1950-an, ketika jenis komputer berkembang sampai terciptanya superkomputer,
maka sebuah komputer itu harus memiliki beberapa layanan atau memiliki bisa kita bilang jaringan lah. Dari sinilah muncullah konsep distribusi yang berdasarkan waktu atau disebut dengan time sharing system atau disingkatan dari TSS. TSS ini adalah atau time sharing system ini adalah suatu jaringan komputer atau bentuk jaringan komputer yang pertama kali diaplikasikan. Nah, jadi mungkin bagi teman-teman yang tak tahu apa sih jaringan komputer yang pertama kali diciptakan. Nah, TSS inilah salah satu jaringan yang pertama kali diaplikasikan. Baik, mungkin selanjutnya itu apa yang membedakan jaringan dan internet. Baik, sebelum saya lanjut nih teman-teman, saya ingin bertanya nih kepada para peserta webinar pada pagi hari ini. Mungkin ada yang tahu nggak sih apa sih yang membedakan jaringan dan internet? Mungkin bagi teman-teman ada yang tahu, silakan hidupkan suaranya langsung dijawab. Oke, pada teman-teman yang ingin menjawab. Baik, mungkin kalau tidak menjawab ya, mungkin saya ingin bertanya nih kepada Mas Edrian langsung nih. Mas Edrian, Ya. menurut Mas Edrian gimana sih? Apa sih yang membedakan jaringan dan internet? Kalau menurut saya ya, sebelum tahu lebih jauh dari materi yang dibawakan Erianto, jaringan itu kayaknya beberapa hubungan perangkat. Kalau internet itu adalah lebih lebih kompleksnya, dia adalah pusat dari segala jaringan kalau menurut saya. Oke, baik Mas Edrian. Terima kasih Mas Edrian Saya tunggu atas penjelasannya. jawabannya. Baik, kita masuk ke internet dulu ya teman-teman ya. Teman-teman pasti setuju nih, kata internet lebih familiar di telinga kita ya dibandingkan dengan jaringan. Karena internet sendiri ya itu termasuk kebutuhan pokok kita. Betul tidak? Saya ingin bertanya lagi nih pada Mas Edrian. Bagi Mas Edrian, setuju nggak nih bagi Mas Edrian, internet ini pada saat ini itu adalah salah satu kebutuhan pokok bagi kita? Iya, sangat setuju karena ada beberapa riset di luar negeri katanya 80% hidup kita itu di internet. Ya betul sih. Ya tentu ya seperti kita lakukan ini ya teman-teman ya. Kita melakukan webinar ini pun menggunakan internet. Bayangkan ya kalau sampai sekarang tidak ada internet. Apalagi di zaman wabah nih ya, di zaman virus ini. Kita melakukan pekerjaan kita pun menggunakan internet. Dan mungkin ya sebagai contoh ya, mungkin kalau pada zaman sekarang ya, anak-anak muda sekarang yang punya doi nih kan, apalagi di zaman wabah nih ya, yang tidak bisa ketemu sama doinya. Nah, bisa nih karena ada internet mereka bisa LDRan dari jarak jauh kan, bisa saling chattingan, saling nanya kabar. Mungkin itulah salah satu guna internetnya. Oke, baik, mungkin selanjutnya kita lanjut ya. Kata internet bagi orang awam ya, ketika orang awam mendengar kata internet itu pasti yang terbenak dalam pikiran dia itu pasti itu seperti media sosial ataupun Google. Namun internet itu adalah kepanjangan dari interconnection networking ya, jaringan yang menghubungkan semua orang di seluruh dunia melalui jaringan komputer lewat perantara jaringan telepon, satelit atau lainnya. Dalam arti lain, internet ini disebut sebagai kumpulan dari perangkat komputer yang saling terhubung dengan adanya protokol TCP atau IP, sehingga kita dapat berkoneksi dengan siapa saja dan di mana saja maupun di belahan bumi mana saja. Baik, itu sedikit penjelasan tentang internet ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk nih ke jaringan. Apa sih itu jaringan ya? Ya walaupun internet itu termasuk jaringan juga, namun jaringan ini diartikan sebagai suatu sistem yang menghubungkan dua atau lebih komputer. Jaringan komputer dapat terhubung biasa dengan menggunakan koneksi kabel ataupun nirkabel dan ataupun juga router. Jaringan komputer ini biasa digunakan untuk mengirim data dari transmitter ke receiver, atau kalau kita anak TKJ dulu kami bahasanya, itu ada komputer server dan juga komputer client. Baik, mungkin itulah ya sedikit penjelasan tentang jaringan. Baik, selanjutnya di sini ada geografis jaringan komputer. Di sini ada LAN ataupun dengan panjangan Local Area Network ya. Local Area Network adalah jaringan komputer yang luas lingkupnya itu sangat minim atau sangat kecil. Dan juga dalam jaringan LAN ini
biasa ditemukan itu adanya kabel UTP, ada juga hub ataupun switch. Ya, contoh jaringan komputer ini ya biasa digunakan seperti di labor sekolah ataupun di warnet. Baik, mungkin adapun fungsi jaringan LAN ini ya, salah satunya kita bisa saling sharing printer. Seperti contohnya di warnet lah. Mungkin teman-teman pernah nih kalau di warnet kan ketika kita mau ngeprint nih, pasti tempat printer itu hanya satu nih di tempat abang billingnya nih yang jaga warnetnya. Nah, itu mereka menggunakan sharing printer. Nah, berarti menggunakan jaringan LAN. Dan ada juga fungsi jaringan LAN ini yaitu kita bisa mengirim data atau mengirim file. Ya, mengirim data atau mengirim file. Ketika kita lagi tidak ada flash disk nih, kita hanya ada kabel UTP nih, kita bisa mengirim data atau meminta file kepada teman saya tanpa menggunakan flash disk. Nah, itulah salah satu fungsi ya dari jaringan LAN ini. Baik, selanjutnya itu ada jaringan MAN ya, atau dengan kepanjangan Metropolitan Area Network. Baik, jaringan MAN ini adalah jaringan komputer yang luas areanya sangat besar. Ya, biasa menggunakan teknologi seperti antena ataupun access point ya. Baik, selanjutnya itu ada Wide Area Network atau WAN. Jaringan ini adalah merupakan jaringan yang terbesar karena mencakup radius antara negara bahkan benua tanpa batasan geografis. Jaringan WAN ini bisa kita katakan internet lah, karena ya kita tahu ya ruas lingkup itu sudah sangat jauh antar negara bahkan antar benua katanya. Baik, mungkin selanjutnya ini adalah salah satu contoh ya, contoh pemasangan suatu jaringan. Nah, di sini adalah salah satu dokumentasi saya ya waktu saya magang nih. Baik, kita perhatikan di sebelah kanan ya. Di sebelah kanan ini adalah perangkat device ya, perangkat device yang digunakan untuk membuat suatu jaringan. Di sini ada antena dengan merek LED beam dan juga ada access point TP-Link. Ini sama juga si antena juga, dan juga ada kabel UTP. Baik, kita ke gambar tengah nih. Nah, ini gambar saya waktu saya magang nih teman-teman. Nah, saya posisi nih di bawah nih. Nah, di sini kami memasang antena ya, antena itu sebagai pemancar. Karena waktu itu ada klien yang ingin memasang wifi di rumahnya. Lalu kami memasang antena ke tower ini. Baik, setelah kami pasang antenanya, lalu kita pindah ke gambar sebelah kiri atasnya teman-teman ya. Di sini ada antena di tempat pelanggan ya, dan dengan diarahkan kepada antena sebagai pemancar. Gimana sistem kerjanya? Antena ini ya, pada gambar tengah ini, antena ini memberi pemancar atau memberi signal ya kepada pada antena yang sebagai penerima. Nah, ini kan ada banyak nih antena-antena nih yang di tengah nih. Bagaimana bisa terhubung? Nah, untuk bisa terhubung dengan salah satu antena ini sebagai pemancar, itu kita menggunakan IP. Baik, setelah antena di pelanggan ini, di rumah pelanggan ini sudah menerima akses dari pemancarnya, lalu dikirimlah ke bawah ini, ke access point. Apa sih guna access point ini? Guna access point ini adalah untuk memperkuat jaringan nih, untuk memperkuat jaringan di rumah. Saya bertanya nih misalnya, bisa nggak sih tanpa access point ini kita gunakan, tanpa access point kita hanya gunakan antena di atas ini saja? Bisa. Namun kalau kita hanya menggunakan antena di atasnya saja, koneksi jaringan yang kita dapat itu sangat sedikit. Nah, untuk memperkuat koneksinya lagi, kita menggunakan access point di dalam ruangan seperti gambar di bawah kiri ini ya. Nah, jadi kita gunakan access point ini untuk memperkuat signal di dalam ruangan tersebut. Nah, ini teman-teman, jaringan ini adalah digunakan, jaringan ini termasuk jaringan MAN ya, karena jarak radiusnya sangat jauh juga. Mungkin inilah contoh ya salah satu jaringan MAN. Baik, selanjutnya ini ada pengguna di internet ya, pengguna di internet Indonesia ya. Apalagi di zaman wabah virus ini ya, orang banyak stay at home, jadi sangat banyak nih pengguna internet Indonesia. Saya kemarin mengambil data nih teman-teman dari kompas.com ya. Itu datanya saya lihat kemarin pada tanggal 24 bulan 2 2021 ya. Memang cukup lama sih. Di sini mereka mengatakan jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 202,6 juta atau 73,7% dari total populasi sebesar 274,9 juta jiwa pada Januari 2021. Dan total tersebut
katanya sebanyak 195,3 juta jiwa atau 96,4%-nya mengakses jaringan internet menggunakan perangkat mobile atau berjenis smartphone. Baik, adapun mereka mengatakan rata-rata pengguna internet ini berusia 16 sampai 64 tahun dan menghabiskan waktu dalam kurun waktu 5 jam 4 menit setiap harinya untuk mengakses internet. Rata-rata kecepatan unduh yang didapatkan pengguna internet mobile di Indonesia adalah 17,26 Mbps, naik 24,8% secara year of year atau YoY. Sementara untuk kecepatan fixed broadband-nya rata-rata mencapai 23,32 Mbps, naik 16% secara YoY. Mereka mengatakan ya teman-teman ya, karena dengan adanya wabah corona ini, pengguna internet itu sangat meningkat. Ya, mungkin ya teman-teman yang ingin niat mungkin ya di bagian jaringan, mungkin saya usulkan untuk tekuni jaringan ini, fokusin jaringan ini, karena di zaman corona ini, karena saya lihat banyak nih provider internet nih yang sangat laris nih. Jadi bagi teman-teman yang ingin atau suka di bagian jaringan, maka tekunilah, pelajari sebanyak-banyaknya, karena ya kita tahu ya teman-teman ya, karena sampai kapanpun, dimanapun kita pasti menggunakan internet. Oke, baik, selanjutnya ya, di sini ada perkembangan 5G. Nah, saya mengambil data nih teman-teman dari website Menkominfo. Itu datanya pada tanggal 3 bulan 6 2001. Bapak Johnny Garampet mengatakan ya, ini Menteri Kominfo ya, mengatakan bahwasanya jaringan 5G ini sudah ada nih di beberapa kota, yaitu salah satunya ada di Jawa Tengah. Beliau mengatakan nanti akan diresmikan di beberapa kota terbesarnya seperti Medan, Batam, dan juga Jakarta katanya. Kayak kalau untuk Riau kayak belum ada sih ya. Baik, apa sih perbedaannya ya jaringan 5G sama 4G? Jaringan 4G sama 5G ya. Di sini saya lihat kemarin, untuk jaringan 4G itu maksimalnya kecepatan internetnya itu mencapai 49 sampai 50 Mbps. Sedangkan jaringan 5G digadang-gadang nih memiliki kecepatan 100 kali lipat atau hingga 10 Gbps nih. Ya, kita tahu ya, semakin hari ya teknologi ini semakin berkembang ya, karena untuk mempermudah kinerja manusia ya, apalagi di zaman wabah ini. Baik, selanjutnya itu ada ini apa nih? HP yang support sama 5G ya. Di sini saya kemarin ambil data dari CNN, ada 12 HP nih katanya, itu salah satunya ada Samsung, Vivo, Oppo, Xiaomi, Realme, dan Huawei. Dan juga kayaknya kemarin teman saya mengatakan ada nih iPhone, kata sudah ada sih kata support 5G. Tentunya ya dengan smartphone yang terbaru ya teman-teman ya. Kalau smartphone yang lama itu belum support untuk 5G. Baik, sebelum saya akhiri ya teman-teman, saya ingin bertanya kepada teman-teman. Saya ada nih video nih sekitaran 2 menit, mungkin kalau teman-teman setuju diputarkan atau tidak. Ini adalah video lalu lintas atau jalur lintas di bawah laut di seluruh dunia yang terhubung. Mungkin saya ingin bertanya pada teman-teman, kira-kira setuju nggak nih kalau kita putarkan ini? Mungkin gimana Mas Adrian, kira-kira waktu cukup nggak nih? Setuju, Bang. Kalau saya setuju juga, tapi saran saya kecepatan pemutarannya Oke, kali siap. 2 aja, mengingat waktu. Itu aja ya. Kali 2 paling bawah. Jadi, Oke, ini lumayan menarik. kita lihat ya.
Oke, mungkin itu ya teman-teman ya, jalur internet di seluruh dunia yang terhubung di bawah laut ya. Ya kita lihat begitu banyak ya untuk jalur internetnya ya. Mungkin teman-teman sampai di situ ya webinar saya pada pagi hari ini. Mungkin lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi yang dibawakan Irianto ini sangat mudah dimengerti, yaitu tentang network, tentang jaringan. Karena apalagi di zaman corona sekarang, kita nggak bisa hidup tanpa jaringan. Coba bayangin kita di zaman dulu. Oke, mengingat waktu yang sudah hampir habis, kita akan lanjut ke pemateri selanjutnya yang nggak kalah menarik, karena ini tentang content creator yang semua orang tahu, YouTuber lah, selebgram dan lain-lain. Yang akan dibawakan oleh Hamid Edison. Selamat pagi Hamid Edison. Selamat pagi moderator kita, Edian. Gimana untuk materinya, udah siap, udah aman? Sudah ready semua dong, aman. Oke, pasti teman-teman di sini ada yang pengen jadi content creator kan? Anak-anak sekarang cita-citanya jadi YouTuber kan? Ya udah, coba tolong jelasin materi yang dibawakan oleh Hamid Edison biar kami semua tahu apa itu content creator. Tempat dan waktu saya persilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator kita dan juga terima kasih kepada narasumber sebelumnya yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat bagus, dengan sangat-sangat menarik pada webinar pagi kali ini ya. Baiklah, langsung saja mengingat waktu, saya akan langsung menampilkan slide saya sendiri. Di sini saya akan menyampaikan how to be a success content creator. Bagaimana cara kita untuk menjadi seorang content creator yang sukses? Ketika teman-teman berpikir content creator, mungkin sepintas ada di pikiran kita sebenarnya apa sih itu content creator? Content creator itu ialah orang yang membuat sebuah hasil, sebuah video, gambar, ataupun teks tertulis melalui media online dengan tujuan untuk menghibur orang banyak di dalam dunia maya. Dan itu adalah disebut dengan content creator. Konten itu adalah hasilnya yang kita hasilkan, sedangkan kreator itu adalah orangnya yang membuat konten tersebut. Di sini, mengapa saya menjelaskan tentang content creator? Why do I explain about content creator? Sebenarnya dari narasumber sebelumnya itu sesuai dengan tema kita, 4 elements of informatics engineering, 4 elemen dari informatics engineering, teknik informatika, yang dimana sudah termasuk AI, web platform, dan juga network. Di sini saya masukkan content creator sebagai judul saya di sini karena di zaman sekarang ini, perkembangan dunia sekarang ini mengikuti dengan perkembangan teknologi yang ada di dunia ini, termasuk dengan perkembangan media-media ataupun sosial media yang ada di dalam dunia internet ini. Di dalam gambar ini bisa kita simpulkan, melalui semua perangkat selain device jaringan, selain device yang bisa terkoneksi ke internet, itu kita membuat sebuah hasil yang kemudian kita masukkan ke dalam perangkat kecil yang namanya smartphone, dan kemudian hasil dari video kita itu bisa ditonton oleh banyak orang, baik itu melalui gambar, video, ataupun record, dan ataupun hasil dari sesuatu hal yang baru yang kita buat dan kemudian ditonton oleh orang ramai. Seperti kita lihat di kakak ini, dia seperti menggambarkan dia sedang menonton suatu video dengan menikmati secangkir kopi panas kali ya. Dan kemudian di sini adalah 6 steps to successful digital content creation. 6 langkah untuk menjadi sukses di dalam dunia digital content creator. Yang pertama itu adalah determine the purpose of the content. Kita harus menentukan apa sih tujuan yang konten kita bikin ini. Secara umum itu ada 2 konten yang dibikin. Yang pertama itu adalah untuk menghibur, dan yang kedua itu adalah untuk mengedukasi penonton. Dan itu adalah top 2 tujuan sebagai content creator. Sebagai contoh,
untuk yang menghibur, teman-teman itu bisa menonton banyak banget video di YouTube seperti komedi ataupun seperti video-video yang lucu-lucu lainnya. Dan sedangkan untuk yang mengedukasi itu teman-teman banyak banget bisa dicari di YouTube. Seperti tutorial itu pun ada banyak banget, ada tutorial di komputer, tutorial di Android ataupun tutorial yang lainnya, itu juga termasuk bagian edukasi. Yang kedua, create useful and quality content. Kita membuat konten yang sangat berguna, konten yang benar-benar maksimal, yang berkualitas yang akan kita upload. Nah, itu adalah poin pentingnya. Walaupun kita membuat judul yang menarik, kita membuat thumbnail yang menarik, kalau isi konten kita itu dianggap penonton kurang menarik, itu bakalan dianggap oleh viewers kita tidak bermanfaat atau tidak berguna bagi mereka. Yang ketiga, promote content on social media. Kita mempromosikan semua konten yang udah kita bikin ke sosial media mana aja yang sudah kita punya, baik itu WhatsApp, Instagram, Facebook dan juga yang lainnya, itu banyak banget. Keempat, utilize photos and multimedia. Gunakan foto dan perangkat multimedia lainnya secara maksimal. Ketika teman-teman membuat sebuah konten atau sebuah video atau foto, itu teman-teman tidak perlu menggunakan alat yang benar-benar maksimal seperti kamera langsung, itu nggak perlu. Teman-teman udah memiliki smartphone dan teman-teman upload foto atau video ke dalam platform seperti YouTube, TikTok, Instagram, itu teman-teman udah bisa dibilang sebagai content creator. Dengan catatan itu tadi, menghibur dan juga bisa mengedukasi penonton kita atau viewers kita. Yang kelima, implement an SEO program. Kita mengimplementasikan program dari SEO. Apa sih itu SEO? SEO itu adalah Search Engine Optimization. Maksudnya ialah SEO ini adalah proses meningkatkan kualitas dan kuantitas dari suatu traffic ya. Traffic itu top search atau yang sering dikunjungi oleh penonton di internet dari sebuah website ataupun suatu halaman situs dengan menggunakan search engine. Itu seperti Google, itu banyak banget ya search engine-nya ya. Ada Google, Yahoo, itu termasuk search engine. Dan juga di YouTube itu sendiri dan juga Instagram itu juga ada search engine-nya. Itu adalah maksud dari SEO, yang dimana itu bakalan saya bahas di next-nya ya. Nanti ada bakalan kita bahas. Dan yang terakhir yang paling penting adalah setelah kita berhasil mengupload semua video, semua konten kita harus mengikuti track kita atau mengikuti jejak-jejak dari konten kita dan memahami analisa dari konten kita ini. Bagaimana caranya agar konten kita bisa naik. Ini juga bakalan saya jelasin nanti. Lanjut, setelah kita berhasil membuat suatu konten ini ya, kita berhasil membuat satu konten yang dimana kita juga membutuhkan yang namanya connection. Connection ini bukan selalu tentang jaringan ya, tapi bisa tentang teman, kerabat, teman kerja, ataupun seseorang siapapun di dunia ini yang kita kenal, itu termasuk connection atau hubungan kita dengan mereka. Dan kemudian kita bisa share ke mereka, dan juga mereka bisa meng-share hasil konten kita untuk dapat meningkatkan analytics dan juga meningkatkan kualitas dari konten kita. Setelah kita berhasil meningkatkan analytics, berhasil meningkatkan like, views dan lainnya, itu seiring dengan berkembangnya waktu kita juga harus meningkatkan productivity kita. We have to improve our productivity untuk bisa menjadi seorang content creator yang sukses. Konten itu apa aja sih isinya? Konten itu banyak banget yang bisa kita ambil. Misalkan teman-teman yang narasumber sebelumnya ya, yang bisa memahami AI, platform dan juga jaringan, mereka juga bisa menjadi content creator. Caranya, bikin video tutorial tentang AI, penjelasan tentang AI, direkam, di-upload ke YouTube, itu udah termasuk content creator. Simple aja untuk sebagai seorang content creator. Tetapi dengan catatan, ada niat untuk kita sebagai content creator untuk berkembang. Di sini akan saya bahas lebih detail tentang video blogger ya. Sebenarnya ada banyak banget platform untuk sebagai content creator. Tapi di sini saya akan lebih menjelaskan tentang bagian video blogger, yang dimana itu lebih menekankan pada YouTube. Dan bagaimana dengan algoritma YouTube? Nah, ini yang paling penting untuk teman-teman yang pengen menjadi seorang content creator di YouTube. How about algorithm of YouTube? Saya akan bocorkan sedikit di sini.
Oke, ini adalah salah satu video saya yang cukup kaget bagi saya sendiri, yang dimana untuk viewsnya ini, ngomong-ngomong ini adalah salah satu channel YouTube saya ya, bukan salah satu sih, satu-satunya channel YouTube. Ini adalah satu video yang udah viewsnya naik dengan memainkan algoritma SEO tadi, Search Engine Optimization. Ini bisa naik mencapai 3.200 views dengan memainkan search engine tadi ya. Nah, di sini judul video yang saya bikin adalah ini suatu game di Android ya. Cara pasang save data Shopify lengkap di Android terbaik 100% berhasil. Ini ada judul yang saya masukkan sebagai top search engine di sini. YouTube-nya ya, ini YouTube videos. Sebagai search engine di YouTube-nya. Jadi kata kuncinya di judul ini. Nah, dan kemudian untuk yang di sebelah kanan ini adalah thumbnail-nya. Thumbnail ini adalah pendukung penguat dari judul kita. Ketika judul kita sudah berhasil masuk ke search-nya YouTube dan algoritma thumbnail kita menarik, itu penonton bakalan lebih memilih video kita untuk ditonton. Itu salah satunya. Algoritma dari YouTube-nya ya. Nah, di sini bisa kita lihat sebagai analytics-nya. Video tadi yang 3000 yang judulnya itu tadi. Ini adalah hasil penelusuran YouTube, ini adalah top search-nya. Jadi penonton-penonton ini jenis sumber traffic yang dimana kebanyakan dari traffic yang saya dapatkan ini adalah dari kanal pencarian YouTube-nya itu sendiri, dengan kata kuncinya adalah ini. Ini adalah kata kuncinya. Sumber traffic penelusuran YouTube ini adalah kata kunci yang paling banyak dicari di top search ini. Itu adalah salah satu untuk memahami algoritma YouTube. Bagaimana cara kita untuk bisa masuk ke dalam itu akan saya jelasin lagi. Di sini kita masuk ke dalam jendela samaran ya, metode incognito, mode samaran. Di sini kita masukkan ke YouTube. Misalkan teman-teman untuk yang pengen berkembang atau pengen memulai di dunia YouTube, teman-teman bisa menentukan dulu konten apa yang akan teman-teman bikin. Untuk menjadi konten yang menarik atau sebuah channel YouTube yang menarik, itu teman-teman harus fokus ke satu konten. Misalkan teman-teman fokus ke satu konten seperti memasak buat teman-teman yang bisa memasak atau pandai memasak. Di sini kita contohkan aja, kita memasukkan kata resep. Resep ini kaitannya dengan memasak. Nah, di sini ada muncul banyak top search. Nah, yang di atas ini adalah pencarian terbanyak di kanal YouTube pada kata resep. Ini ada resep ayam ya. Ketika kita pilih lagi resep ayam, ada banyak lagi pilihannya, ada resep ayam kecap, resep ayam bakar, yang berarti di antara semua resep ayam ini, resep ayam kecap yang paling banyak dicari. Kita masukkan lagi resep ayam kecap. Nah, ini ada banyak lagi pilihannya. Begitu juga seterusnya. Itu adalah top search di YouTube yang bagian paling atasnya ini. Kita pilih ayam kecap bawang bombay. Nah, bisa kita lihat yang di bagian atas ini adalah top search-nya ya. Top search-nya dari resep ayam. Dan ini adalah thumbnail-nya sebagai pendukung, di mana resep ayamnya, resep ayam kecap bombay, bawang bombay itu udah masuk ke dalam algoritma search engine-nya dan didukung dengan thumbnail-nya yang sangat-sangat menggoda. Itu adalah cara untuk bisa memasukkan ke dalam algoritma YouTube-nya. Itu salah satunya dari sekian banyak algoritma YouTube ya. Itu adalah search engine ataupun algoritma di YouTube yang sudah saya jelaskan sebagian kecilnya saja ya, sebagian sedikit algoritma YouTube dari sebagian banyak. Itu tadi yang udah saya jelaskan semuanya. Mungkin untuk teman-teman yang ingin menjadi content creator bisa di-riset lagi, bisa dicari lagi bagaimana caranya untuk memahami algoritma dari suatu platform. Itu semua yang bisa saya sampaikan. Thanks for your attention. Sekian dari saya dan saya kembalikan kepada host kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik ya pembahasan Saudara Hamid Edison ini tentang konten kreator. Karena presentasi-presentasi narasumber sebelumnya semuanya bisa jadi konten kreator juga kan. Kayak Rianto dengan networkingnya, Rehan dengan AI-nya, Alasaf dengan webnya. Jadi sekarang karena waktu sebenarnya sudah habis, tapi kita akan memberi untuk teman-teman yang ada bertanya, kami akan membuka sisi Q&A. Hanya 2 pertanyaan yang kami terima karena mengingat waktu terbatas.
Silakan nyalakan mic atau boleh nanya di kolom komentar. 2 pertanyaan tercepat. Izin Mas Adrian, saya mau bertanya. Silakan Saudara Febri Ananda Kusuma. Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa mengaktifkan kamera. Oke. Baik, saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Febri Ananda Kusuma dari angkatan 2019 kelas C, mahasiswa Universitas Islam Riau, Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika. Di sini saya terlihat cukup menarik dengan pembahasan tentang yang jaringan dari dibawain oleh pemateri dari Pak Erianto. Yang kebetulan apalagi yang videonya, saya ingin bertanya yang video yang ditampilkan tadi tentang pemasangan jaringan melalui bawah laut itu yang saling terhubung. Saya ingin bertanya bagaimana sih cara mereka dalam menyambungkan jaringan-jaringan yang berada di bawah laut, karena mengingat bawah laut itu punya kedalaman sendirinya gitu, dan berapakah radius kedalaman untuk bisa menyambungkan jaringan tersebut dan memakai apa gitu, karena mengingatkan di dalam bumi ini kan ada samudra, ada apa, jadi pasti ada kedalaman sendiri dalam laut di bumi ini gitu. Jadi saya ingin bertanya itu, penasaran juga sih bagaimana sih cara manusia melakukan ini gitu, karena mengingatkan kedalaman laut di bumi ini cukup dalam juga gitu, berbagai radius lah gitu. Nah, itu aja sih dari saya Mas Adrian. Terima kasih. Oke, terima kasih Febri Ananda Kusuma telah bertanya. Ini nih yang dibahas Erianto tadi ya. Iya Mas. Oke. Nah, ada pertanyaan satu lagi nggak? Nanti akan kami jawab pertanyaan Febri Ananda Kusuma. Kami tunggu satu pertanyaan. Oh, ini sudah ada. Berarti sudah habis ya jatah pertanyaan, nggak boleh nanya lagi. Kami tutup sisi Q&A dan kami akan menjawab pertanyaan yang ada. Ini ada pertanyaan dari Fatur Atarik Alfat dari kelompok 4 ingin bertanya. Pertanyaannya tentang materi yang dibawakan Saudara Rehan Maulana. Yaitu tentang apakah suatu saat akan ada AI yang memiliki kemampuan untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan moral. Dengan perasaan berarti jatuhnya ya. Contoh mungkin seperti keputusan hakim saat memberikan hukuman pada terdakwa atau hal lain yang memerlukan moral untuk pengambilan keputusannya. Selamat pagi Rehan Maulana. Ya, selamat pagi. Ini ada salah satu peserta yang hadir di webinar kita ingin bertanya kepada Anda tentang AI. Sepertinya dia sangat interesting ya. Ya, sangat. Silakan dijawab ya, saya persilakan. Ini adalah menurut saya pertanyaan yang bagus. Ia bertanya kenapa apakah ada suatu AI yang memiliki kemampuan untuk menentukan moral apakah bagus dan buruk. Kalau bisa dibilang sudah ada. Tapi hal itu baru bisa dibilang belum bisa dipakai dalam kenyataan, belum bisa di-apply, dan itu mungkin masih uji coba atau masih dalam kalau bisa dibilang masih dalam perkembangan. AI yang bisa menjudge moral baik atau buruk itu dibuat di labor di Seattle di New York, dan dia diberi nama dia dibuat dengan perusahaan Allen Institute. Jadi namanya itu adalah Delphi. Jadi dia bisa menjudge moral baik yes atau tidaknya gitu. Tetapi moral di sini itu tidak sulit. Maksudnya dalam katakan kalau dia misalnya orang bertanya nih, harus nggak aku bunuh satu orang untuk menyelamatkan orang-orang lain katanya. Jadi dia bilang enggak gitu. Dia simple saja. Cuman pertanyaan simple, enggak kompleks. Nah, saya sih ada namanya Delphi. Tapi kalau mungkin untuk our future mungkin lebih bisa lagi tingkatkan lagi moralnya itu dengan pertanyaan yang kompleks dan bahkan bisa menggantikan pekerjaan para pendakwa yang biasanya menetes para narapidana atau lain-lain. Ada sih nama maksudnya, ada sekarang. Cuman itu masih belum
bisa di-apply pada pada kehidupan sehari-hari kita, itu masih prototipe. Oke, saudara Rehan, kalau pertanyaan mungkin udah menjawab, tapi kalau dari contoh si Fatur ini kan dia mengambil contoh tentang hakim mengambil keputusan hukuman terdakwa. Ya, Kalau ya. itu udah ada belum? Nah, kalau itu sih belum bisa, karena dia bisa menjawab cuman yang hal-hal yang simpel doang. Tapi kan kalau yang pertanyaan tentang Fatur ini kan termasuk ke super robot ya, yang apa tadi? Strong Iya, AI. strong AI itu ya. Karena dia kalau mau jawab kan berarti dia harus, kan kalau AI ini kan dia udah disetting kan. Ya, Kalau kayak pertanyaan kayak gini kan udah keputusan, berarti kan settingannya harus sudah maksimal atau dia memiliki keputusan sendirian. betul, baik. Berarti masih jauh lagi seperti yang Masih dikira jauh Red lagi. tadi 50 tahun mungkin ya. Betul. Nah, di Delphi ini robotnya itu sudah diprogram, jadi sudah dirancang dulu untuk menjawab suatu masalah. Jadi dia belum bisa memikirkan sendiri apa jawabannya. Jadi sudah di script lah istilahnya robot Delphi. Tapi misalnya kalau untuk yang strong AI yang bisa benar-benar memikirkan atau punya kesadaran tentang moral untuk seperti manusia, itu belum ada. Mungkin suatu saat nanti ada. Oke. Kita belum tahu tentang masa depan. Oke, sudah sangat bagus sih jawabannya, sudah sangat mudah dimengerti. Kalau Fatur belum, masih ada yang kurang, silakan tanyakan lagi ya. Terima kasih kepada saudara Maulana, kita beri aplaus ya. Oke, selanjutnya materi pertanyaan Febriana Kusuma tadi ke Irianto. Kalau udah bisa jawab silakan jawab. Tapi sebelumnya, karena ini ada 4 pemateri yang berbeda-beda. Jadi kan kalau nanya ke AI tadi ke Rehan, network ke Irianto. Jadi kami kasih kesempatan 2 pertanyaan lagi untuk masing-masing pemateri. Satu ke content creator, satu lagi ke web platform. Kalau ada silakan ditanyakan, boleh nyalakan mic atau boleh di komen webinar. Oke, silakan saudara Irianto. Baik, sebelum terima kasih pada Mas Dan. Baik, sebenarnya terima kasih banyak nih kepada Mas Febri ya telah bertanya nih ya. Baik, mungkin untuk alat apa sih digunakan untuk memasangnya ya? Mungkin saya pun kurang tahu sih nama alatnya. Intinya dia ada alat itu untuk menghubungkan kabelnya di bawah laut. Dan untuk berapa meter sih, berapa kedalamannya ya? Kalau saya ingat kemarin itu bisa 20 meter di bawah permukaan laut, dan juga bisa juga lebih dari 20 meter di bawah permukaan laut gitu maksudnya. Mungkin contoh kasusnya ya, waktu itu pernah ada gangguan internet di Indonesia, yaitu ada masalah di kabel laut di Pulau Jawa, Sumatera, juga Kalimantan. Jadi gangguan ini teridentifikasi dari sekitar 1,5 km ya lepas pantai Batam, yaitu pada kedalaman 20 meter di bawah laut. Mungkin ini contoh kasus ya untuk Mas Febri yang bertanya ya, berapa sih kedalamannya ya untuk baik kedalaman itu yaitu 20 meter di bawah permukaan air laut. Mungkin bisa juga 100 atau lebih. Mungkin itu sih Mas Febri yang bisa saya jawab ya. Mungkin Mas Adrian itu yang bisa saya jawab. Bidang kurang, ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Febri, ada yang kurang atau gimana? Boleh di apalah, bisa dikiriman. Saya juga penasaran sih bagaimana sih tabung, bukan tabung ya, lebih pakai tempat penaruh dari sebuah kabel atau jaringan itu yang juga saya penasaran gitu kan, bagaimana mereka tempat penaruhnya itu tahan dengan goncangan air, terus tidak rusak dengan apanya. Itu juga penasaran. Mungkin dari Pak Irianto bisa memberikan gambaran sedikit saja tentang yang alat yang dipakai itu berbahan apa gitu misalnya gitu. Yang misalnya itu notabene kan ya kedalaman laut, yang makin dalam pasti makin kuat juga harusnya, dan dengan ada yang makhluk hidup yang di bawah air tentu pasti yang mengguncang, pasti adalah mengguncang-guncang tentang alat-alat ini tersebut, entah yang apalah tertabrak lah atau apa gitu. Mungkin nggak tahu Pak Eren bisa menjawab. Mohon maaf sebelumnya Pak kalau banyak kali pertanyaannya Pak. Oke, sangat bagus saudara Febri. Bertanya itu lebih baik daripada sesat di jalan. Mengingat pertanyaan Febri ini, saya sebelum Mas Herianto menjawab, saya mengingat tentang ada satu kasus
kalau nggak salah kabel jaringan yang dimakan oleh makhluk hidup di bawah laut. Kalau nggak salah itu jaringan, apakah saudara Rehan atau saudara Hamid tahu tentang itu? Atau Irianto atau Alasaf? Katanya ada yang kabel jaringan yang putus waktu itu. Mungkin itu lebih baik ke pematerinya aja langsung kali ya. Jadi kita langsung ke Irianto untuk menjawab tentang pertanyaan Febri. Baik, mungkin yang saya tahu nih ya untuk Mas Febri ya. Di kabel ini sudah menggunakan fiber optik juga ya. Dan untuk ketebalan itu saya juga kurang tahu sih untuk berapa ketebalan di kabel fiber optiknya. Mungkin kalau contoh kasus pernah tuh kabel laut diserang oleh hiu ya, dan itu mungkin sangat kuat ya, karena kemarin itu hampir belum putus sih, tapi itu satu contohnya ya. Untuk kabel fiber optik itu memang cukup tebal. Mungkin itu ya Mas Febri ya, salah satu contohnya. Baik, terima kasih Pak Erianto. Mungkin ya kita sama-sama belajar juga ya. Namanya kita rasa penasaran pasti bakal ingin tahu aja gitu. Namanya makin berkembangnya tentang ya internet itu jaringan pasti makin berkembang juga dengan alat-alat yang bakal digunakan untuk nanti. Terima kasih Pak Erianto atas jawabannya. Siap. Terima kasih juga kepada Mas Febri ya yang sudah bertanya ya. Baik, Mas Adrian silakan. Betul, pertanyaan Febri ini sangat bagus karena dia juga kalau nggak salah saya dia SMK dulu ambil jaringan juga. Jadi dia sangat tertarik mungkin ya tentang itu. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Saya berikan 2 pertanyaan tapi khusus untuk content creator dan web platform. Kita tunggu sampai 10.20 atau gimana? Gimana Irianto? Hamid Edison? Boleh nggak apa-apa misalkan kita tunggu 3 menit ini atau nggak ada pertanyaan juga bisa ditutup aja. Oke, sampai 10.20 ya. Hamid Edison, sebelum itu kalau belum ada yang bertanya saya pengen bertanya. Mengingat orang ini nunggu pertanyaan juga. Mengenai tentang apa tadi? Ada tentang kalau kita buat konten itu ada 2 topik gitu kan. Dua apa tadi itu bahasa ya? Mengedukasi atau menghibur gitu tadi kan? Iya benar banget. Jadi saya ada satu pertanyaan yang dari saya sendiri, saya juga nggak tahu ini cara jawabnya. Saudara Hamid kan tahu game kan, pasti tahu lah kan, ada Mobile Legends contohnya. Jadi kalau kita membuat konten Mobile Legends kan itu menghibur lah kan jatuhnya. Tapi buat orang yang kayak khusus untuk di bidang Mobile Legends yang emang jadi programmer ya, kayak jadi ahli game ya, yang jadi pemainnya, itu mengedukasi atau menghibur? Oke, ini menarik banget ya. Ini bisa saya jawab sendiri dengan matang langsung. Sebenarnya mungkin untuk dunia game di YouTube itu udah gede banget ya. Soalnya persaingan konten game di YouTube itu udah susah gitu. Oke. Jadi pertanyaan itu adalah ketika kita main suatu game itu masuk ke dalam edukasi atau ke dalam menghibur, benar ya? Benar. Ini yang menariknya. Suatu konten game itu bisa disebutkan keduanya, bisa menghibur dan juga bisa mengedukasi. Contoh yang menghibur dulu ya. Yang menghibur itu adalah mereka yang main game dan bisa mengaplikasikan momen-momen lucu. Seperti yang terkenal itu si Milihia, terus si Gerard Wijaya di bagian Mobile Legends. Itu dia termasuk ke kategori menghibur. Dia bukan pro player ya, tapi dia di situ menghibur penonton. Itu yang membuat channelnya naik. Itu yang untuk menghibur. Yang kedua untuk yang mengedukasi, itu seperti pro player. Nah, jadi pro player ini mereka menunjukkan gameplay mereka menunjukkan gimana secara pro player itu main. Nah di situ penonton bisa menganalisis, bisa belajar. Oh jadi begini toh pro playernya main. Begitu salah satu contoh yang mengedukasi. Tapi ada yang jauh lebih baiknya lagi, jauh lebih bagusnya lagi, dan jauh lebih menarik penonton. Yang pertama dia pro player yang bisa memberikan pelajaran atau edukasi kepada penonton, dan yang kedua dia juga bisa menghibur atau memberikan momen-momen lucu pada penonton. Itu adalah pilihan yang paling terbaik sebagai di konten game. Itu yang paling ramai. Kalau sekarang siapa ya yang lucu tapi juga pro player? Ada, saya tahu satu.
Siapa? Kalau di Mobile Legends kayaknya Jonathan Liadi itu termasuk kan, dia dulu pro player, tapi dia sekarang menghibur. Oke, gitu ya. Oke, Jonathan Giandi, dia juga mantan tim e-sport. Iya, kan? nonton Itu tim mungkin sport. bisa dibilang dia juga termasuk dua kategori itu ya. Ya, berarti kalau yang ada dua kategori itu lebih bagus ya, karena dia mengambil Itu lebih dua-duanya. bagus. Itu lebih bagus. Hmm. Kalau kalau kalian pro player di suatu game, suatu bidang, dan juga kalian lucu di game itu, kalian pandai mengambil momen lucunya, itu yang bakalan naik. Begitu. Oke, 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 oke. Bagus sekali jawabannya, saya jadi mengerti tentang kategori tadi. Oke, ini ada pertanyaan dari saudara dari F Putra tentang AI. Apakah Rehan berkenan menjawab? Sebenarnya kan udah satu-satu kan. Tapi kalau Ya, berkenan boleh. boleh. Oke, kita jawab aja pertanyaan ini ya. Saya mau bertanya tentang AI. Jika AI ini berkembang di luas masyarakat, apakah akan ada chaos di tengah-tengah masyarakat? Berarti dia nanya tentang apakah ada kekacauan kalau AI berkembang. Ya, betul. Menurut saya sih perlu di-define lagi. AI ini tipenya weak AI atau strong AI. Misalkan kalau weak AI itu sudah bisa dibilang sangat berkembang luas masyarakat. Karena dengan apa yang banyak kita gunakan itu misalnya kayak Gmail, kayak Google Translate dan habis itu misalkan Siri, Cortana, itu kan weak AI yang sangat membantu dalam masyarakat. Jadi tidak mungkin ada chaos. Nah, walaupun strong AI mungkin yang bisa yang memiliki pikiran atau memiliki kejelasan seperti manusia, tiba-tiba berkembang di masyarakat atau tiba-tiba muncul. Menurut saya sih mungkin ya ada sebagian orang yang memang takut atau paranoia tentang strong AI karena takutnya mereka akan misalkan akan mengambil alih semua pekerjaan. Tapi di hal yang bagusnya di other hand, AI strong AI ini bakal bisa membuat pekerjaan yang baru juga gitu, lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat yang lain. Jadi menurut saya sih tidak ada sih chaos di tengah masyarakat, kecuali AI itu bakal dipikir misalnya kalau mereka itu memusnahkan manusia, padahal kan nggak ada gitu, kayak kenapa sih gitu AI mau memusnahkan manusia, kan nggak masuk akal aja gitu. Mereka cuma diprogram kayak buatan manusia doang, kayak punya pikiran semua orang. Menurut saya sih nggak ada kalau untuk strong AI. Kalau weak AI juga begitu. Ya, gitu. Oke, terima kasih saudara Ran Maulana. Berarti emang ada dua apa ya? Dua maksud mungkin chaos ini. Ada yang bisa mencuri pekerjaan, atau mungkin yang lebih kayak fantasinya menghancurkan masyarakat dengan memijak, menumbuk, menembak gitu. Ya, betul. Mungkin kalau kayak gitu terwujud atau enggak, kita nggak tahu kan. Itu cuma di film. Ya, itu cuma di film. Tapi kalau yang chaos tentang pekerjaan itu bisa, ya kan? Betul kan itu Maulana? bisa. Tapi juga kita juga bisa membuat lapangan pekerjaan baru untuk AI. Ya, betul. Atau orang yang bisa banyak pekerjaan untuk membuat robot AI atau segala macam gitu. Tapi kalau untuk pekerjaan yang seperti dijelaskan sama saudara Ran Maulana tadi, pekerjaan yang berulang-ulang itu otomatis lebih bagus AI daripada manusia. Ya. Karena 24 jam AI bisa bekerja dan membuat produknya lebih cepat daripada manusia. Ya. Mengurangi human error juga. Betul. Oke, terima kasih atas pertanyaan teman-teman yang telah bertanya semuanya. Karena ini sudah melebihi waktu 10.20 juga, dan sebenarnya cuma sampai jam 10. Mengingat waktu teman-teman semua udah banyak yang kepake dan kita mau istirahat juga, ada sholat Jumat. Lebih baiknya kita menutup acara ini. Karena tadi saya membuka dengan pantun, saya juga akan mengakhiri dengan pantun. Tapi sebelumnya kita akan beri aplaus ke semua teman-teman narasumber yang telah memberikan materi sangat hebat dan sangat baik. Oke. Nggak ada hujan, nggak ada petir. Jadi manusia jangan angkuh. Terima kasih yang telah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, saya tutup ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya hadir. Terima kasih kawan-kawan ya. Makasih. Syukur.